Dalam Islam ini ada namanya infak. Infak itu bisa habis. Orang berinfak duit, masuk ke kotak hari Jumat, duitnya dibayarkan ke listrik, dibayarkan ke air, habis. Ada orang berinfak, infaknya lilin, mati lampu, lilin dipasang. Setelah lilin menyala, lilinnya habis. Itu namanya infak. Tapi wakaf tak boleh hilang, tak boleh habis. Kalau habis bukan wakaf namanya. Oleh sebab itu jangan samakan antara infak dengan wakaf. Wakaf mesti ada kekal sampai hari kiamat. Oleh sebab itu kalau kita pergi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, wakaf sumur Utsman bin Affan, umurnya 1400 tahun, masih ada sampai sekarang. Kenapa begitu? Karena tidak ada manusia yang berani mengambil alih, menukar, menutup, menjual wakaf. Maka semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya jabatan, jabatannya akan dituntut. Yang punya kekuasaan, kekuasaannya akan dituntut. Yang punya mulut, ustadz-ustadz yang mau bersuara, diam dia melihat kebatilan, maka dia, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu anil haq, orang yang diam melihat kebenaran diambil, diinjak-injak, syaitanun akhras, mereka adalah setan bisu. Walaupun dia ustaz, walaupun dia ulama, diam dia melihat kebenaran, dipijak-pijak orang, maka dia setan bisu. Setuju atau tak setuju? Terserah, mau setuju tak setuju bukan urusan saya. Saya menyampaikan aja. Beda infak dengan wakaf. Infak itu serahkan aja duit. Ini ada duit 50.000, masuk ke kotak infak, selesai. Kalau wakaf ada namanya rukun. Rukun wakaf itu ada 4. Yang pertama, orang yang berwakaf. Yang kedua, orang yang menerima wakaf. Yang ketiga, barang yang diwakafkan yang tak boleh habis sampai hari kiamat. Yang keempat, ada ijab dan qabul, bukan kubul. Ada orang yang berwakaf, aku wakafkan tanah ini untuk membangun masjid di atasnya. Ada orang yang menerima wakaf, namanya nazir, ku terima wakafmu ini, kami bangun masjid. Ada tanah wakafnya, tak boleh hilang sampai hari kiamat. Inilah dia tanah ini. Lalu kemudian ada ijab qabul antara mereka berdua. Kuwakafkan tanahku ini yang selama ini hasilnya mengalir ke kantongku, yang selama ini duitnya cair, tapi setelah wakaf berhenti dia, karena aku mengharapkan balasan dari Allah. Kata orang yang menerima wakaf, aku terima, dan ini menjadi milik umat Islam sampai hari kiamat. Maka tanah itu tidak disebut tanah infak, tapi tanah itu disebut dengan tanah wakaf. Kalau ada umat Islam di sekitar tanah wakaf ini yang takut mempertahankan tanah wakaf ini, silakan pindah ke kabupaten provinsi lain biar selamat kalian di akhirat nanti. Daripada kalian tinggal di sini dekat dengan tempat ini, diam kalian tanah wakaf ini diambil orang, maka kalianlah yang paling berat tuntutannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tak berat, saya jauh di Pekanbaru. Aku kalau ditanya orang di akhirat, Abdul Somad, ya, ada tanah wakaf di Medan itu diambil. Bukan urusanku. Aku di Pekanbaru. Lalu kenapa Ustaz ceramah tentang wakaf hari ini?
rupanya ini sudah disiapkan mengundang Abdul Somad kemari 2 tahun yang lalu. Jadi saya datang kemari ini bukan jadwal mendadak, bukan jadwal kemarin sore. 2021, sejak 2019 Abdul Somad mau dibawa kemari, barulah hari ini sampai. Niatnya janji adalah hutang. Jadi Abdul Somad datang kemari untuk membayar hutang pula ya. Membayar janji. Karena nanti di antara yang akan ditanya di akhirat adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kamu akan ditanya tentang janji-janjimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau aku ditanya, hai Abdul Somad, sudah kau bayar janjimu 2 tahun yang lalu ke Masjid Amal Silaturahim? Alhamdulillah, hari ini sudah terbayar. Kalau mati saya, tak ada lagi sangkutan hutang piutang saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, aslinya kalau dulu ini tanah wakaf, umat Islam yang ada di sekitar tanah wakaf ini mestinya membeli tanah wakaf sekeliling ini, bangun rumah sakit di atas tanah wakaf, hasilnya untuk masjid. Bangun hotel di atas tanah wakaf, hasilnya untuk masjid. Bangun ruko di atas tanah wakaf, hasilnya untuk masjid. Begitu aslinya. Bukan tanah wakaf itu dijual, diganti dengan yang lain. Paham? Jadi umat Islam di sekitar Masjid Amal Silaturahim sudah melakukan kekeliruan. Mestinya dulu tanah-tanah di samping ini dibebaskan, dibeli untuk bangun ruko, hasilnya untuk masjid. Dibeli bangun rumah sakit, hasilnya untuk masjid. Yang mengelola wakaf boleh mengambil keuntungan 10%. Jadi kalau dapat tahun itu 100 miliar, maka pengurus wakaf boleh mengambil berapa? Jangan kalau udah cerita duit ini banyak lupa. Itulah makanya kami kuliah di Al-Azhar gratis. Ustadz Zulfikar Hajar gratis. Ustadz Abdul Somad gratis. Ustadz Iqbal Sauki gratis. Tiket pesawat dari Kairo, selesai saya dapat ijazah LC, saya bawa ke kantor Bu Us ngurus tiket. Saya tanya, ini tiketnya dari Kairo sampai Jakarta atau sampai Pekanbaru? Saya takut tiketnya sampai Jakarta, nanti di Jakarta saya naik apa ke Pekanbaru. Saya tanya, ini tiket ini ditanggung Azhar sampai mana? Kata orang Al-Azhar, ada airport di belakang rumah kau. Kalau ada airport di samping dapur kau Abdul Somad, kami belikan tiketnya dari Kairo sampai airport di belakang rumah Abdul Somad. TK gratis, SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis. Kawan saya sakit perut, diperiksa usus buntu gara-gara rajin makan cabai tapi malas mengunyah cabai. Asal masuk kiri kanan panas, bertumpuk biji cabai dalam usus buntu. Pergi ke rumah sakit Al-Azhar, setelah operasi bayar berapa pon? Bayar 3.000 pon kali 3.000, 3 kali 3 9 juta. Duit tak ada, krisis moneter. Tunjukkan kartu Al-Azhar. Dari mana kau? Dari Al-Azhar. Nih, langsung gratis. Kenapa? Karena Al-Azhar punya wakaf yang luar biasa. Alhamdulillah, teori wakaf ini tak dilaksanakan di tempat lain. Yang melaksanakannya mana? Masjid Amal Silaturahim sudah membangun apartemen di samping.
Hebat tak orang Medan? Hah? Mana yang membangun? Mana yang membangun? Begitu aslinya wakaf. Sekarang kalau umat Islam disebut wakaf, yang terbayang di mata dia, pejamkan mata, apel, terbayang apel, ombus-ombus, terbayang ombus-ombus, wakaf, terbayang kuburan. Karena yang ada di kepala dia bahwa tanah wakaf itu adalah tanah kuburan. Tanah wakaf memang tanah kuburan, tapi tanah kuburan bukan hanya tanah wakaf. Wakaf dalam Islam adalah produktif, menghasilkan. Kalaulah tanah masjid dikelola dengan baik, takkan ada lagi orang mengutip duit 2000 perak di pinggir jalan, ditangkap pakai jaring penangkap ikan, pakai apa nama menangkap itu? Pakai jala, pakai tangguh. Saya tahu, saya cuma mancing aja, ada tak di Medan. Ditangguk duit itu. Datanglah jamaah dari Malaysia. Saya membawa jamaah naik bis. Sampai di tengah jalan, nampaklah orang Indonesia menangguk duit 2000 perak pakai tangguk. Ditanya orang Malaysia, apa nih? Apa nih Ustaz? Ada ikan ke? Kata dia. Oh, bengkak muka saya saking malunya. Saya bilang, saya alih-alihkan cerita. Jadi Republik Indonesia adalah negeri yang terbesar dengan pulau-pulau. Jadi tangguk ni apa? Ustaz tanya lagi pakcik. Tengok aja lah jalan ke muka itu memang agak gila sikit. Malu, hilang muka. Negeri gemah ripah Loh Jenawi, di atas minyak, di bawah minyak, di bawah minyak. Pangkalan susu, pangkalan berandan, minyak mengalir sampai hari ini. Pernah berhenti sumur minyak itu sekali ketika Syekh Abdul Wahab Rokan dibuang oleh Belanda. Berhenti minyak itu. Begitu dibalikkan, mengalir balik karena minyak itu datang dari Allah. Wali-wali Allah diganggu, berhenti rahmat. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang mengganggu wali-waliku, berarti dia berperang dengan aku. Dicabut Allah Ta'ala rahmat, dicabut Allah Ta'ala minyak, dicabut Allah, berubah minyak-minyak itu nanti jadi minyak jelantah, baru tahu. Jadi kalau Abdul Somad ceramah berapi-api, tak ada kebencian dalam hatinya, tak ada marah dalam hatinya. Dia cuma mau menyelamatkan negeri ini supaya tidak menjadi negeri terkutuk, tidak menjadi negeri terlaknat, supaya selamat anak cucu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian anak bertakbir, aku yang menjerit dari tadi. Main bertakbir sekali-sekali aja. Udah agak-agak 5 menit bertakbir. Minumlah sedikit ah. Kalian kalau minum beli Ainikwa. Nah, minuman air putih ini kalian selamatkan, jadilah menyelamatkan tanah wakaf. Takut menyelamatkan air putih pun takut juga. Beli Ainikwa. Kalau kaya yang punya Ainikwa ini, dia akan menyekolahkan anak yatim. Kalau kaya yang punya Ainikwa ini, dia akan membangun masjid. Kalau kaya yang punya Ainikwa ini, dia akan membangun tahfiz Quran. Betul? Tapi kalau yang kalian kayakan itu orang tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada alam kubur, kemana duit itu dia buat? Terserah dia lah, mana kita tahu. Tak jadi aku minum. Sedap Ainikwa ni. Gimana rasanya Pak Ustadz? Susahlah menceritakan rasanya kepada orang yang tak pernah merasakannya. Lam ya'rif man lam yadhuk. Begitu kata orang ulama tasawuf. Tak tahu dia kalau tak pernah merasakannya. Bagaimana rasanya mewakafkan tanah ini dulu? Yang tahu tuh hanya orang yang berwakaf. Orang yang tak pernah berwakaf tak tahu dia rasanya mewakafkan tanah. Bisa kau merasakan rasanya mewakafkan tanah? Gimana rasanya Pak Ustadz ya? Pernah kau wakaf? Enggak. Sedekah? Pernah. Berapa? 2000 perak. Macam mana orang bersedekah duit 2000 perak mau merasakan rasanya mewakafkan tanah? Meleleh air matanya kalau sampai umat Islam di sekitar Masjid Amal Silaturahim tak bisa menyelamatkan tanah wakaf ini.
Mereka sudah menyelamatkan hartanya ketika dia hidup. Mereka sudah menyelamatkan tanahnya ketika dia hidup. Sekarang mereka sudah pindah dari atas tanah masuk ke dalam tanah. Sekarang ini tanggung jawab mereka atau tanggung jawab kita? Tak tahu saya siapa yang menjawab karena mulutnya bertutup masker. Sekarang tanah wakaf ini menjadi tanggung jawab mereka yang sudah di dalam tanah atau kita yang masih berjalan di atas tanah? Kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyawa yang dititipkan Allah di badanmu membuat matamu masih terbuka, membuat telingamu masih mendengar, membuat tanganmu masih melangkah, membuat kakimu masih melangkah, membuat tanganmu masih mengayun, membuat suaramu masih bergetar. Itu bukan gratis, guys. Itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im.